Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muda yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kembali membincang tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Secara umum, bentuk negara atau state form berbicara mengenai organ negara atau organisasi negara sebagai keseluruhan. Bentuk pemerintahan atau regal form berbicara mengenai bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan kekuasaan. Ada juga istilah sistem pemerintahan yang berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang eksekutif saja. Adapun bentuk negara secara klasik, salah satu tokoh pemikir negara klasik ada Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi, dengan bentuk negara aristokrasi. Yang pertama, pemerintahan aristokrasi yang pemerintahannya ada bangsawan dan cendekiawan. Ada juga bentuk negara menurut Plato adalah timokrasi. Timokrasi ini berbicara tentang penguasa yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Ada juga bentuk negara klasik menurut Plato yang ketiga adalah oligarki. Nah, oligarki ini adalah bentuk pemerintahan oleh beberapa orang kaya saja. Yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat atau oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah tiranian. Tiranian ini adalah pemerintahan oleh satu orang yang kuat atau sangat keras, biasanya adalah orang-orang militer. Pemikir klasik negara yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini pada abad 384 sampai 322 Masehi. Nah, menurut Aristoteles, pemerintahan oleh satu orang ada dua. Yang pertama adalah monarki dan tiranian, hampir sama tadi dengan Plato. Kedua, pemerintahan oleh banyak orang, yang disebut dengan aristokrasi dan oligarki. Dan yang ketiga, pemerintahan oleh rakyat disebut sebagai republik dan demokrasi. Pemikir selanjutnya tentang negara ada disebut dengan teori Polybios atau Polybios Cycle. Polybios Cycle ini lebih melihat bahwa sistem pemerintahan itu akan seperti circle, akan terputar kembali. Dimulai dari monarki, terus kemudian lanjut ke tiranian, ke aristokrasi, dan akan menjadi lagi oligarki. Terus kemudian dari oligarki akan terputar menjadi demokrasi, oklokrasi, dan kembali lagi ke monarki. Nah, negara modern, tadi kita membincang tentang negara klasik. Nah, selanjutnya kita akan membincang tentang negara modern. Negara modern itu diprakarsai oleh Leon de Guit, ya. Terus kemudian ada juga oleh Prof. Sri Sumantri. Nah, Leon de Guit itu berbicara tentang negara kesatuan. Kedua, negara serikat. Ketiga, negara perserikatan negara-negara. Sedangkan menurut Sri Sumantri, bentuk negara modern yang pertama adalah negara federal, ya. Terus kemudian negara kesatuan, United States. Apa sih itu negara kesatuan? Jadi negara kesatuan yang menjadi ciri mutlak dari negara kesatuan yang pertama adalah supremasi, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Kedua adalah tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Adapun kemudian ciri sistem pemerintahan yang pertama adalah sentralisasi. Jadi sentralisasi ini di mana pemerintahan yang harus secara terpusat. Kedua adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini pembagian. Adapun negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak saling berdaulat. Kedua adalah kedaulatan beberapa pada negara federal. Negara bagian punya kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang sendiri, kepala negara sendiri, terus kemudian parlemen sendiri, maupun kabinet sendiri. Adapun kemudian kewenangannya untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan dan moneter berada pada negara federalnya. Nah,
Apa sih yang membedakan antara negara federal, negara kesatuan? Nah, negara federal pada dasarnya adalah negara bagian yang mempunyai favour constituante. Kedua adalah wewenang membentuk undang-undang pusat oleh negara federal terperinci dalam konstitusi. Sedangkan negara kesatuan adalah organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan undang-undangnya oleh pusat. Jadi undang-undangnya sudah ditentukan oleh pusat, itu kalau negara kesatuan. Sedangkan kalau negara federal ya ditentukan oleh terperinci oleh mereka. Nah, yang selanjutnya adalah pembentukan undang-undang pusat ditentukan secara umum oleh konstitusi dan Pemda, tergantung pada undang-undang pusat. Adapun perserikatan negara-negara, yang pertama adalah perserikatan atau persekutuan antar beberapa negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat penuh. Kedua, dibentuk karena adanya kesamaan dan kepentingan atau karena dinamika sosial politik global. Ketiga, karena untuk kepentingan hubungan luar negeri. Yang keempat adalah perjanjian mengikat kepada negara anggota tetapi tidak pada negara-negara anggota, dalam artian seperti misalnya Uni Eropa, Liga Arab, dan ASEAN. Adapun bentuk pemerintahan monarki, pemerintahan modern, yang pertama monarki dan kemudian ada republik. Monarki seperti apa? Yang pertama, monarki di mana kehendak itu terjelma dari satu orang. Kedua, kepala negara berganti turun-temurun. Jadi biasanya kalau di pemerintahan monarki itu yang menjadi pemimpin kita itu diwariskan kepada keturunannya, nah, seperti itu. Sedangkan republik di mana pemimpin itu dipilih atau kehendaknya terjelma dari keinginan rakyat. Jadi rakyatlah yang kemudian memilih pemimpin dari kalau republik. Kemudian kepala negara itu berganti secara tidak turun-menurun, artinya kita tidak bisa mewariskan apa yang menjadi kekuasaan kita. Berbeda dengan monarki. Monarki itu diturunkan kepada keluarga, anak. Lebih lanjut, perkembangan monarki, ada yang disebut dengan monarki absolut dan kemudian monarki konstitusional. Apa sih itu monarki absolut? Monarki absolut di mana raja berkuasa mutlak, ya, berkuasa mutlak terhadap semua alat kekuasaan negara. Jadi dia yang mengendalikan semua kekuasaannya negara. Dan biasanya sangat dilandasi oleh paham teokrasi atau paham keagamaan, seperti misalnya di zaman di Eropa dulu itu sangat kuat yang namanya peran dari agama. Nah, yang kedua adalah monarki konstitusional. Apa sih itu monarki konstitusional? Kalau monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Ada batas konstitusinya, di mana misalnya hanya 5 tahun, 10 tahun. Terus kemudian sering juga disebut sebagai monarki modern, yang mana bisa kita lihat seperti Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Baik, nah ketika kita membincang tentang bentuk negara dan bentuk sistem pemerintahan, maka tentu saja kita akan membincang tentang teori kekuasaan negara. Nah, teori kekuasaan negara bisa salah satunya kita mengutip teorinya Thomas Hobbes. Ada juga pemikir seperti John Locke. Nah, Thomas Hobbes ini berbicara tentang teori kekuasaan negara, di mana menurutnya manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium contra omnes, yang artinya adalah yang tak ubahnya seperti negara itu tak ubahnya seperti binatang buas. Dalam kondisi seperti inilah kemudian mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat untuk menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Oleh sebab itulah menurut Thomas Hobbes bahwa masyarakat harus taat, tunduk dan patuh terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Sedangkan menurut John Locke, teori John Locke tentang kekuasaan negara, di mana manusia tidaklah secara absolut, ya, menyerahkan hak sepenuhnya kepada negara.
hak-hak individu kepada penguasa itu masih tidak sepenuhnya diserahkan. Hak lainnya tetap melekat pada diri masing-masing individu pemerintahan. Jadi di awal kita membahas bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan. Nah, yang pertama adalah terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Kedua, terdapat pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Jadi ada pemisahan antara ketiga ketiga lembaga tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah terdapat pengaruh yang kuat dan juga pengawasan yang langsung dari masyarakat. Ya, ini disebut dengan sebagai sistem pemerintahan yang representatif. Baik, nah kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Jadi ada 3 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama ditandai dengan sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala negara dan kepala negara pemerintahan sebagai 2 jabatan yang terpisah. Kedua, sistem pemerintahannya bertanggung jawab kepada parlemen. Terus kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan dari parlemen. Dan yang terakhir, parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila tidak memberikan dukungan kepada pemerintah. Itu bentuk sistem pemerintahan parlementer. Adapun sistem pemerintahan presidensial, yang pertama adalah kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan. Ya. Kedua adalah kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan mereka bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang telah memilihnya. Dan yang ketiga, presiden tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen. Dan yang terakhir, kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden.